Hai Andika, guys di video kali ini saya akan coba share bagaimana caranya untuk kita bisa measuring FPS di game terutama menggunakan smartphone karena udah banyak banget yang tanya, "Bang, caranya nampilin FPS di HP kayak gimana?" Kalau di laptop kan gampang ya, kita tinggal pakai MSI Afterburner atau pakai Fraps beres. Cuman kalau di smartphone ini memang agak cukup ribet walaupun gratis, dan software ini yang metode yang akan kita gunakan ini bisa dibilang adalah satu-satunya yang paling akurat untuk measuring FPS dan juga data lain seperti temperatur, bottleneck, dan juga masih banyak data-data yang nanti akan kita bahas juga. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan terima kasih kepada space iklan kita hari ini, yaitu Exynos. Gila, Exynos ini emang sultan ya, udah beberapa kali space iklan di DKID. Kalau kemarin kita share tentang mitra partnership program dari Exynos, kemudian juga ada apa saja yang bisa kita investasikan di Exynos, sekarang itu lebih menarik lagi dan kalian bisa langsung cek videonya, yang iklannya ini nggak bisa di skip. Orang yang ada di video ini lebih bisa menarik perhatian kalian ketimbang acara TV apapun, bahkan pertandingan Real Madrid sekalipun. Dengan Exynos, Anda dapat berdagang kapan saja dari perangkat yang Anda sukai. Pilih instrumen yang berbeda untuk diperdagangkan. Dapatkan manfaat dari spread yang kompetitif dan coba leverage tanpa batas. Jika Anda tidak tertarik berdagang, Anda juga dapat menjadi mitra Exynos. Dapatkan penghasilan dari klien baru yang Anda ajukan. Jadilah bagian dari Exynos sekarang. Jadi apalagi yang kalian tunggu, langsung aja klik linknya ada di deskripsi dan cari tahu sendiri. Oke, jadi sekarang langsung aja kita praktekkan bagaimana caranya untuk menampilkan FPS ketika kita bermain game, dan software yang kita akan pakai namanya adalah Gamebench, yang bisa dibilang ini adalah game atau aplikasi yang paling akurat untuk measuring FPS di game. Karena beberapa aplikasi yang saya tahu juga bisa menampilkan FPS, tapi aplikasi tersebut harus menggunakan game yang ada di aplikasi tersebut. Aduh, saya lupa namanya, pokoknya itu. Tapi kalau misalkan Gamebench ini, misalkan kalian main PUBG, main Honkai Impact, main Mobile Legends, dan semua game itu bisa. Mirip seperti MSI Afterburner yang ada di laptop. Cuman memang ada sedikit kerumitan kalau misalkan kita menggunakan Gamebench ini secara gratis. Pertama, Gamebench ini entah limited atau eksklusif ya, karena untuk memulai trial di Gamebench ini cukup sulit. Jadi walaupun kita bisa mencoba trial, kita itu harus register dengan company email. Company email itu adalah pokoknya yang bukan gratis-gratis seperti Gmail, Yahoo, kemudian apalagi yang gratis ya. Pokoknya email-email yang gratis itu nggak bisa digunakan untuk register. Dan saya menggunakan website saya yang jadi zombie karena nggak pernah saya update. Jadi kalian nggak usah visit website itu. Websitenya adalah dklaptop.co.id, nggak usah di visit karena nggak ada apa-apa, nggak pernah saya update. Intinya saya menggunakan company email itu, yaitu handika@dklaptop.co.id. Itu adalah company email yang memang sengaja saya buat hanya untuk register di Gamebench karena dia butuh company email. Dan kemudian setelah sudah selesai dan saya start trial, itu pun juga masih nunggu review. Jadi kita di review dulu. Kalau misalkan websitenya ini ternyata cuman baru digunakan atau website zombie seperti dklaptop.co.id, dan terbukti setelah saya pakai company email itu nggak di approve. Jadi saya nggak bisa bikin akun pro. Akhirnya karena saya gemes ya, ini kok kurang ajar, kok nggak diterima, akhirnya saya email langsung. Saya email langsung Gamebench-nya. Saya punya channel YouTube nih, dan channel YouTube saya membahas tentang gadget dan juga teknologi, dan saya butuh banget Gamebench Pro ini untuk share data. Karena menurut saya kalau misalkan misal main ya, wow ini nggak nge-lag nih, tapi nggak ada measuring FPS-nya, nggak ada datanya, itu kayak kurang gimana gitu kalau buat review. Sementara kalau misalkan kita review itu butuh data, misal benchmark, Antutu, 3D Mark, Geekbench, itu kan semua pakai angka. Nah kalau cuma pakai feeling, ini nggak nge-lag dan nggak ada datanya, itu kayak kurang nyaman gitu. Makanya saya butuh Gamebench ini. Akhirnya saya email, setelah saya email dia tanya, linknya YouTube ada nggak? Ya saya jawab ada, dan saya arahkan ke link channel DKID, dan akhirnya diterima. Diterima pun itu ada namanya ternyata akun jurnalis. Jadi bukan, beda mungkinnya dengan akun trial. Jadi akun jurnalis itu adalah akun yang memang dikhususkan untuk jurnalis. Dan sekarang langsung aja kita praktekkan, nanti akan saya share apa kekurangannya. Jadi kalian bisa download Gamebench-nya dulu. Untuk linknya adalah gamebench.net. Kemudian kalian bisa cari untuk downloadnya. Entah kalau misalkan kalian mau tes iPhone, ya kalian download untuk yang iOS. Kalau misalkan kalian mau download atau mau tes untuk yang Android, kalian download yang untuk Android. Dan di sini saya sudah ada, ini Gamebench Pro. Tampilannya seperti ini.
Semoga kalian bisa lihat di sini ya. Tapi ini juga saya screen recorder kalau misalkan nanti gambarnya di sini agak-agak ngeblur. Nah, kalian butuh HP yang akan kalian gunakan untuk menampilkan FPS dan juga kabel USB Type-C. Setelah itu akan muncul notif seperti ini. Jadi setelah kalian login pakai akun yang udah diberikan oleh salah satu mungkin adminnya atau apa, jadi saya udah dibikinkan akun khusus untuk jurnalis. Dan nanti ketika kita buka Geekbench Pro, kita disuruh login. Setelah login itu nggak bisa langsung dipakai. Jadi kita harus konekkan dulu dengan PC. Nah, jadi sekarang kita koneksikan dulu kabel yang Type-C karena saya pakai Sony XZ2 pakai Type-C ini. Kemudian kita harus allow access. Jadi kita harus aktifkan USB debug. Caranya dengan kita masuk ke developer option. Jadi kita masuk ke developer option, kemudian cari USB debug. Nah, ini kan sudah on, jadi kita udah bisa langsung coba. Nah, sekarang di sini saya sudah download, namanya adalah geekbench.net yang bisa kalian download di geekbench.net tadi. Nah, ini launchernya seperti ini. Kemudian kita buka juga di sini. Nah, ini always allow. Kemudian kita buka lagi Geekbench-nya Aldan. Nah, kalau sudah gini itu udah selesai. Udah gini aja. Nah, sekarang kita bisa setup nih di sini di dashboardnya ini. Di sini kita bisa setup aplikasi apa saja yang mau kita tes menggunakan measuring FPS. Kalau misalkan kalian mau tes Antutu pun bisa di measuring ya FPS-nya ya. Tapi di sini karena kita mau coba game, kita centang dulu Honkai Impact 3, kemudian Mobile Legends, kemudian PUBG, kemudian udah cukup itu dulu aja ya game yang lagi hits. Oke, nah kalau udah selesai ini sudah, jadi kita bisa mainkan PUBG dari sini, dia akan buka sendiri start recording. Nah, jadi seperti yang kalian lihat sekarang sudah terkoneksi, cuman FPS-nya belum saya tampilkan. Kenapa? Karena untuk Geekbench ini meskipun akurat seperti yang saya bilang tadi, untuk akun jurnalis itu dibatasi, dan batas penggunaannya itu 5 jam dalam waktu 3 bulan. Jadi saya cuma bisa pakai dalam 3 bulan itu 5 jam penggunaan. Bayangkan, itu limited banget atau eksklusif banget. Makanya saya wajar sih kalau banyak reviewer yang nggak pakai Geekbench ini karena untuk registrasinya ribet, terus penggunaannya pun juga dibatasi. Dan triknya biasanya saya itu main dulu beberapa jam, 1-2 jam. Kalau HP-nya udah lumayan stres atau udah mulai panas gitu, baru saya tampilkan FPS-nya untuk mengurangi atau menghemat daya penggunaannya. Karena ini sudah mulai main ya, biasanya sih saya 1 jam 2 jam, cuman karena ini untuk kita pakai atau bagaimana cara untuk measuring FPS-nya, jadi kita munculkan di sini. Dan seperti yang ini bisa kalian lihat, sekarang kita coba cari dulu untuk Geekbench-nya. Geekbench, mana tadi Geekbench? Nah, ini. Nah, sekarang di Geekbench kita bisa PUBG. Kita tinggal buka, kemudian kita nanti bisa start recording. Start recording, kemudian dia akan minta untuk minta izin untuk overlay app. Jadi biar FPS-nya itu bisa teroverlay. Kemudian oke, start recording. Nah, itu kan muncul FPS-nya. Kemudian kita bisa taruh di sini aja biar mungkin kalian terlihat ya. Nah, seperti ini guys. Nah, di sini kalian bisa lihat juga berapa menit measuringnya. Nah, kalau misalkan dari Geekbench sendiri, katanya itu yang paling enak atau paling valid untuk mengukur sebuah FPS itu waktunya adalah 10 menit atau 15 menit gitu loh. Cuman saya nggak mau sampai 10 menit. Kenapa? Karena itu tadi, saya menghemat akun jurnalis saya biar saya bisa nge-review HP lain, bisa measuring FPS pakai game lain. Jadi kalau misalkan saya PUBG 10 menit, kemudian Honkai Impact 3 10 menit, gila, udah habis ya. Jadi untuk HP-HP lain saya nggak bisa nge-review dong jadinya. Kemudian untuk akun jurnalis ini kita juga harus memberikan kredit kepada Geekbench. Jadi kalau misalkan kita review HP gaming atau HP apapun yang kemudian menggunakan Geekbench ini sebagai alat measuring FPS, kita harus memberikan kredit kalau misalkan yang kita pakai untuk measuring adalah Geekbench. Dan kita dikasih link oleh Geekbench. Jadi dikasih link semacam link referral gitulah. Jadi kalau misalkan kalian klik link tersebut, nanti Geekbench bisa tahu. Jadi channel DKID ini bisa kirim traffic seberapa banyak sih ke website saya seperti itu. Nah, nanti ketika udah 3 bulan itu bakalan di review lagi. Kalau misalkan trafficnya nggak banyak ya
nggak akan diperpanjang akun jurnalisnya. Tapi kalau misalkan ternyata trafficnya banyak, ya akan diperpanjang. Jadi buat kalian yang mungkin lihat reviewnya di KID, kalau misalkan saya lagi pakai Geambans dan disitu saya tulis kredit, kalian tinggal klik aja linknya, itu udah membantu banget. Kenapa sih guys saya ngotot pakai Geambans ini? Karena kalau saya nge-review nggak pakai data itu menurut saya kurang nyaman beneran. Kalau misalkan saya cuma pakai perasaan, nggak nge-lag kok. Jadi kayak saya dukun gitu loh, kayak kurang valid gitu. Tapi kalau ada datanya seperti ini, ada measuring FPS-nya seperti ini, itu kan lebih valid. Dan nanti juga bakalan saya kasih tahu bagaimana Geambans ini bukan hanya sekedar FPS, tapi juga banyak banget data yang bisa kita ambil dari software Geambans ini. Nah, sekarang langsung aja kita pakai Honkai Impact 3 ya, dan ini pakai co-op atau multiplayer yang sesuai kalian requestkan. Kalau misalkan saya tes Honkai Impact 3 mana Geambans tadi. Nah, sekarang kita koneksikan dulu. Ya, sekali lagi karena saya mode hemat, jadi saya harus seperti ini guys. Kalau udah selesai start recording, dia akan buka Honkai Impact-nya sendiri. Nah, seperti ini langsung kita start. Ini adalah game yang menghancurkan HP-HP gaming ya. ROG Phone aja nggak kuat, kemarin Black Shark 2 Pro mode co-op ini juga nggak kuat. Sony XZ2 dengan Snapdragon 845 apakah kuat dengan mode co-op-nya ini? Mati. Kok nggak habis-habis musuhnya? Nah, ini saya mau ulti guys, kita lihat berapa FPS-nya. Kita cari musuhnya dulu, mana musuhnya? Nah, ini musuh bukan? Oh, bukan. Ternyata itu. Nah, ini musuh kan? Set, kita ulti. Tas. Oh, nggak nge-lag. Masih ada di gitu nge-lag 24. MVP? Siapakah MVP? Oh, ya pasti saya lah ya. DKID channel MVP. Dan ini. Oke, jadi sekarang kita stop dan kita lihat untuk meteringnya. Apa saja data yang bisa kita ambil di Geambans. Ini lumayan banyak guys. Geambans Pro. Nah, ada grabnya, jadi ada beberapa frame. Jadi kita bisa cek kalau di menit ini itu berapa FPS, di menit ini berapa FPS. Enaknya di situ. Jadi kenapa memang software ini tuh biasa dipakai untuk developer? Karena untuk developer itu dia untuk mengoptimalisasikan game dan juga aplikasinya itu dia butuh data-data seperti ini. Kemudian selain frame rate, jadi kalau untuk Honkai Impact 3 tadi ya, rata-ratanya yang didapat oleh Sony Xperia XZ2 ini adalah 31 fps dengan settingan rata kanan yang bisa sampai 60 fps, dan di menit keempat ini bisa 60 fps. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys video kita kali ini, dan di video ini saya pengen mengundang developer Indonesia karena menurut saya ini adalah kesempatan buat kalian menunjukkan skill kalian, karena ini adalah bisa dibilang yang paling akurat dan seharusnya banyak reviewer yang saya harapkan pakai data seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan udah jadi tolak ukur ya, misal semua reviewer udah pakai, itu bakalan enak banget. Jadi kita bisa perbandingkan, kita bisa bandingkan data, kita bisa share data kayak gitu. Nah, tapi Geambans ini sekali lagi dia ribet dan juga mahal. $4.500 100 jam 1 tahun. 4.500, apalagi sekarang dolar naik 1600 terakhir saya cek, bisa mungkin sekitar 70 atau 80 juta untuk 1 tahun, dan tentu itu nggak akan balik modal untuk text reviewer ya. Jadi saya ingin mengundang para developer Indonesia mungkin bisa buat software seperti ini yang bisa digunakan untuk tolak ukur text reviewer. Ayolah, ini adalah ladang bisnis, ladang kesempatan buat kita unjuk gigi. Karena kalau saya yang buat, saya nggak bisa. Jujur aja saya nggak bisa ngedevelop aplikasi, nggak bisa. Jadi saya mengundang kalian para developer Indonesia untuk membuat aplikasi seperti ini. Dan untuk sementara ini karena nggak ada, jadi saya juga minta bantuan kepada kalian. Kalau misalkan saya lagi nge-review HP dan menggunakan Geambans, minimal klik aja ya link yang ada di deskripsi yang saya mention, link kalian klik aja sehingga saya bisa pakai terus Geambans ini, biar saya bisa meng-share informasi kepada kalian, data-data yang valid seperti ini. Jadi bukan data yang pakai perasaan, oh nggak nge-lag nih, kayak gitu menurut saya kurang valid gitu aja. Dan oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.